Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema strategi PT PLN, manfaatkan dana PMN 10 triliun rupiah di tahun 2023. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT PLN Persero resmi mendapatkan dana penyertaan modal negara PMN sebesar 10 triliun rupiah di tahun depan. Salah satu strategi pemanfaatan dana PLN ini adalah untuk membangun infrastruktur ketenaga listrikan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan atau 3T. Komisi 6 DPR RI telah menyetujui pemberian anggaran penyertaan modal negara atau PMN secara tunai kepada PT PLN Persero sebesar 10 triliun rupiah di tahun 2023. Pemberian PMN diharapkan menjadi tambahan anggaran yang efektif bagi pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di Indonesia. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan pendanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan bentuk kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian energi di tanah air. Pasalnya hingga kini masih ada 4.700 desa yang masih belum mendapatkan akses listrik PLN, kemudian 293 desa belum menikmati listrik sama sekali dan sisanya menikmati secara mandiri. Darmawan menambahkan salah satu strategi pemanfaatan dana PMN ini adalah untuk membangun infrastruktur ketenaga listrikan di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T di pelosok negeri. Sedangkan penggunaan dana PMN akan didistribusikan untuk sejumlah proyek yaitu optimalisasi pasokan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali melalui pembangunan infrastruktur dengan anggaran mencapai 2 triliun rupiah. Berikutnya pembangunan jalur transmisi yang menghubungkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan sebesar 4,5 triliun rupiah. Selain itu PLN juga menganggarkan dana PMN 3,5 triliun rupiah untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan berbasis PLTM, PLTA, dan PLTMG, serta transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, strategi PT PLN manfaatkan dana PMN 10 triliun rupiah di tahun 2023, kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Darmawan Prasojo. Beliau adalah Direktur Utama PT PLN Persero. Selamat pagi, Pak Darmo. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi pemirsa semuanya, semoga ini pagi yang indah. Baik, salam sehat Pak Darmo. Salam sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Baik, dan terima semoga kasih. para pemirsa juga dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Baik, langsung saja nih kita update bagaimana dengan kondisi terkini rasio elektrifikasi di tanah air hingga saat ini, Pak Darmo. Kondisi rasio elektrifikasi di tanah air itu secara umum itu 97,4%. Jadi cukup sudah sangat tinggi dan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar rasio elektrifikasi terus meningkat. Tetapi kalau kita berbicara rasio desa berlistrik yang bersumber dari PLN hanya sekitar 90,82% saja, gitu Pak Mas Pras. Ini untuk desa yang rasio desa berlistrik hanya 90,82%. Dan hingga saat ini masih ada 4.700 desa di daerah yang terluar, terdepan, tertinggal 3T yang belum terlistriki. Nah, ini menjadi tantangan kita semuanya. Karena apa? Nah, untuk itu PLN itu sebagai perseroan terbatas. Sebagai perseroan terbatas, sebagai BUMN, ada namanya listrik sebagai komoditas. Tetapi juga ada namanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara kita, baik yang hidup di Pulau Jawa, di Pulau Rote, di Pulau Miangas, di Papua, di Sulawesi, di Maluku, di Sumatera, Kalimantan, dan semuanya itu berhak menikmati kue pembangunan. Berhak menikmati energi listrik, dan ini bukan hanya di atas kertas tetapi harus segera diwujudkan dalam bentuk yang nyata, begitu Mas Bas.
Baik, 90,82%. Kemudian masih ada 4.700 desa yang belum teraliri listrik begitu ya sejauh ini. Lantas sebenarnya ada kendala apa? Apakah demografi atau ada hal lain ini, Pak Darmo? Tentu saja sebagai perseroan terbatas, kita dalam membangun suatu proyek-proyek itu ada namanya keekonomian. Oke. Commercial feasibility. Dan ini ada pendanaan yang dari pinjaman, ada pendanaan dari global bond, dari investasi dan lain-lain. Dan kita disiplin dalam hal itu karena ini adalah perseroan terbatas. Nah, itulah listrik sebagai komoditas. Kontrak-kontrak kami adalah commercially visible. Tetapi kita berbicara 3T, gitu. Daerah yang tertinggal, daerah yang terluar, daerah yang terdepan. Itu dalam membangun infrastruktur ketenaga listrikan, kalau kita hanya berbicara bisnis, kita berbicara commercial feasibility, hitung-hitungannya tidak akan masuk, Mas. Yes, betul. Bagaimana ada, misalnya begini, kalau kita menyambung satu rumah yang ada di Jakarta, biaya penyambungannya hanya 1 juta rupiah saja. Karena sudah ada semuanya, infrastrukturnya ada, pembangkitnya ada, transmisinya ada, gardu induknya ada, tegangan menengahnya ada, tegangan rendahnya ada, dan retailnya pun sudah ada. Maka sambungannya hanya 1 sampai 1,5 juta. Tetapi begitu kita berbicara di daerah yang tertinggal, terluar, terdepan, yang terpencil, kita harus menjelang jurang, kita harus menembus hutan, kita harus mendaki gunung. Dan dalam hal itu sampai di lokasinya pun ternyata jumlah penduduknya pun tidak banyak. Sehingga dengan investasi yang sangat besar, dengan perjuangan luar biasa, itu penduduknya pun masih tidak terkonsentrasi, spread out, itu tersebar, sehingga secara keekonomian menjadi tidak masuk. Tetapi karena ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh saudara kita yang hidup di negeri ini setelah adanya kemerdekaan Republik Indonesia berhak menikmati kue pembangunan. Nah, untuk itulah PLN atas arahan, dukungan, bimbingan dari pemerintah, dan juga di sini ada keputusan dari Komisi 11, Komisi 6 DPR RI, kemudian ada juga Komisi 7 bersama-sama mendapatkan mandat. Wah, dalam kondisi apapun, dalam kondisi alam yang sangat berat, dalam proses bahwa ini secara komersial tidak visible, PLN terus tetap melistriki seluruh seantero Nusantara. Begitu, Mas Pres. Baik, itu dia. Memang kita harus mewujudkan keadilan, kesetaraan begitu ya bagi masyarakat Indonesia dalam menikmati listrik yang disediakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan dana yang sudah disetujui untuk penanaman modal negara 10 triliun rupiah begitu di tahun 2023, apa yang Anda bisa cermati ke depan? Nah, tentu saja kita harus membangun suatu strategi. Kita petakan dulu. Daerah-daerah mana yang membutuhkan suatu program yaitu listrik desa ini. Misalnya di Papua ada 433 desa yang masih gelap gulita. Sudah 76 tahun itu, ini 2 tahun lalu itu ada 76 tahun. Jadi kami memetakan dari seluruh Indonesia ini daerah-daerah yang memang masih membutuhkan. Nah, yang untuk itu ada 3 regional. Yang regional yang pertama adalah Jawa, Madura, Bali. Kami alokasikan sekitar 2 triliun untuk menggantikan suplai yang saat ini karena belum ada akses terhadap listrik, itu dilakukan secara mandiri. Jadi Jawa, Madura, Bali pun masih ada. Itu di daerah Madura, di pulau-pulaunya sebelah atas, kalau di Karimun Jawa, di Sukabumi, di daerah yang paling selatan, di pantai selatan sana, masih banyak sekali pasokan listriknya yang ternyata masih belum bisa masuk karena ada daerah-daerah yang memang desanya itu sangat terpencil. Kemudian rakyatnya juga hidupnya tersebar. Kemudian juga ada pulau-pulau. Kemudian juga regional Sumatera Kalimantan ada 4,5 triliun. Ini untuk membangun pembangkitan sumber daya setempat, juga ada transmisi dan juga untuk menyambung daerah-daerah terpencilnya. Kemudian juga regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara ada 3,5 triliun. Dan di sini strateginya adalah begini. Kita mencari local wisdom. Sumber daya energi apa yang tersedia di daerah tersebut. Karena ini adalah banyak sekali yang daerah-daerah yang memang terisolasi.
Kalau di situ ada hidro, ya kita tapping, ada kekuatan dari energi dari hidro. Kalau di situ ada panas bumi, ya dari panas bumi. Kalau dari angin, ya dari angin. Kalau dari pembangkit listrik tenaga surya, tenaga surya. Nah, tentu saja ada opsi yang lain, yaitu menggunakan diesel. Dan itu adalah opsi yang terakhir kalau memang sudah tidak ada lagi sumber energi yang lain. Jadi kami melakukan pemetaan, dan untuk itu memang di Jawa, Madura, Bali 2 triliun, Sumatera, Kalimantan 4,5, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara 3,5 triliun. Nah, biaya penyambungannya, Mas Pras. Itu dia. Ya, lantas kita akan lihat sejauh mana implementasi dan persiapannya di tahun ini. Berarti kan memang kita harus siap-siap gitu ya Pak Darmo. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan pendistribusian dana PMN yang sudah diperoleh ataupun diamanatkan kepada PT PLN Persero 10 triliun rupiah. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati. Yang pertama memang tadi adalah optimalisasi ya. Pasokan listrik untuk Jawa, Madura, Bali sekitar 2 triliun rupiah. Kemudian juga ada jaringan transmisi ini ke wilayah terpencil di wilayah Kalimantan. Kemudian tadi disampaikan ada Sumatera juga 4,5 triliun. Ada pembangkit listrik energi baru terbarukan pengembangannya sekitar 3,5 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat biaya investasi per pelanggan yang juga tadi disebutkan Pak Darmo. Memang ini secara keekonomian sebenarnya tidak sesuai apabila kita bicara mengenai korporasi, tapi ada sila kelima yang memang harus diwujudkan begitu ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dia daerah 3T 25 sampai dengan 45 juta rupiah, kemudian yang non 3T itu 1 sampai dengan 2 juta rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN Persero. Ya Pak Darmo, kalau kita cermati dengan data yang tadi sudah disampaikan, strategi-strategi yang sudah disiapkan begitu, lantas bagaimana nih actionnya yang sedang ditunggu juga nih setelah nanti dana PMN diberikan untuk pengembangan ataupun rasio elektrifikasi di daerah-daerah tertinggal tadi? Dukungan bimbingan dari pemerintah, bahwa dalam hal ini kita memahami bahwa pemerintah punya standing point yang sangat jelas. Ini sangat ideologis, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sebagai slogan yang ditulis di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, ini kami boleh berbagi cerita gitu. Yeah. Ini misalnya di Pulau Rote. Ini selama kemerdekaan ini belum ada listrik, itu sebagian besar itu pulaunya, sehingga pada waktu kami datang di sana ada desa Buayin. Karena tidak ada listrik, tentu saja ini akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, akses terhadap air bersihnya juga sangat-sangat terbatas gitu. Nah, begitu kami bergerak ke sana, kami juga kaget juga bahwa dalam pemasangan membangun infrastruktur ketenaga listrikan, kami mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat setempat, Mas Pras. Ini semua begitu. Kami sering menemui harus melalui beberapa sungai, melalui beberapa jurang, kami harus mendaki gunung, kami harus menjelang dari hutan dan lain-lain. Tapi kami selalu disambut oleh warga dengan sangat antusias. Mereka paham bahwa ini adalah kekuatan kita bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga persatuan Indonesia. Ini kekompakan dari kita semuanya. Jadi dalam membangun ini di daerah, kami ini gegap gempita, rakyat itu bersatu padu. Kami bahkan barang-barang kami itu karena kondisinya itu sulit sekali, itu bahkan mereka ikut menggotong bersama-sama, sehingga program kami itu di daerah terpencil itu bisa berjalan lebih cepat daripada yang kami perkirakan. Nah, ini satu di Pulau Rote. Contoh ini lagi di Papua Barat. Ini ada Kampung Boldon di pedalaman Kabupaten Sorong Selatan. Ini 24 tahun tidak mendapatkan penerangan yang layak, aktivitasnya menjadi sangat sulit. Nah, kemudian beberapa mereka itu menggunakan genset dengan 1 KWH-nya. Bisa biayanya sekitar 20.000 rupiah per KW. Jadi sangat tidak layak.
Nah, maka ini sebagai contoh di Papua ada 433 desa yang tadinya masih gelap. Kami petakan. Jadi bagaimana kami melakukan ini? Kami petakan, kami menggunakan satellite image, kami tahu persis lokasi desa-desanya ada di mana. Kemudian kami juga mencari sumber daya energi yang paling pas untuk desa-desa tersebut. Nah, dari sana kita petakan ada yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian di situ ada baterai chargingnya, kemudian komposisi rumahnya sudah kita petakan, kemudian kami hadir di sana memasang untuk chargingnya, ada baterainya, dan masing-masing rumah kita sambung dengan lampu yang menggunakan baterai tersebut. Nah, tentu saja dalam proses ini kami menghadapi kendala. Ada beberapa daerah yang ternyata secara keamanan masih perlu adanya pengamalan lebih lanjut. Jadi kami dengan terpaksa harus bekerjasama dengan TNI yang kami harus beroperasi secara bersama-sama. Dan saat ini pasukan kami ada di lapangan. Satu persatu desa kami atasi sehingga dari 433 desa sekarang 198 sudah tersambung listriknya di Papua itu. Luar biasa ya, dari 443, 198 yang sudah terang benderang begitu ya Pak Darmo saat ini. Sudah terang benderang, padahal itu selama 76 tahun desa tersebut masih belum menikmati listrik. Artinya apa? Ini ada saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih belum menikmati kuenya pembangunan. Padahal proklamasi kemerdekaan sudah 17 Agustus 1945. Sementara 122 desa ini sedang dalam proses, ini kami memetakan ya, potensi energi lokalnya, ada mikrohidro, ada PLTS komunal, kemudian juga ada yang charging menggunakan matahari, kemudian juga kami dengan terpaksa juga menyediakan baterai storage. Karena memang ini bukan daerah yang bisa kita sambung dengan grid, dengan jaringan PLN yang langsung tersambung. Ini adalah daerah yang sangat terfragmentasi, widely spread out, tetapi apapun tantangannya ya harus kita sambung. Jadi tiap daerah unik Mas Pras. Itu betul. Di Kalimantan itu ada hidro, daerahnya juga sangat sulit sekali di Kalimantan Utara, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan. Jadi kemudian di Maluku juga daerah yang banyak dengan adanya perairan di pulau-pulau. Baik, Pak Darmo. Lantas untuk pengembangan berikutnya ini, mohon maaf, kalau misalnya bicara mengenai energi baru terbarukan nampaknya akan menjadi pilihan berikutnya, mengingat tadi kondisi demografinya ya Pak Darmo. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar ya Pak Darmo. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita di mana tadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah khususnya PT PLN Persero untuk menerangi desa-desa tertinggal, terluar, terdepan begitu yang ada di pelosok negeri ini sehingga mereka bisa menikmati listrik yang sama dirasakan masyarakat lainnya di wilayah Indonesia. Nah Pak Darmo, kalau kita bicara mengenai tantangan demografi tadi, apakah dengan dana PMN 10 triliun yang diperoleh oleh PT PLN Persero juga akan dikembangkan untuk energi terbarukan mengingat tadi lokasi dan demografi wilayahnya? Betul Mas Pras, bahwa dari 10 triliun ini ada porsi 1,7 triliun itu untuk pengembangan pembangkit yang berbasis pada local wisdom. Local wisdom artinya apa? Energi apa yang tersedia untuk menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil itu. Nah, ini adalah energi yang berbasis pada energi baru terbarukan. Nah, untuk itu kami mengalokasikan 1,7 triliun untuk membangun pembangkit yang khusus untuk menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil dan ini didominasi dengan pembangkit yang berbasis pada energi baru terbarukan. Di sini ada hidro, di sini ada geothermal, di sini ada pembangkit listrik tenaga surya dan lain-lain. Kemudian juga ada beberapa daerah di mana jaringan listriknya belum masuk. Sehingga daerah tersebut menjadi daerah yang terisolasi. Nah, untuk itu kami juga mengalokasikan pembangunan transmisi dan gardu induk yang digunakan untuk menyambung tadinya daerah-daerah yang terisolasi menjadi daerah yang sekarang tersambung pada jaringan listriknya PLN. Nah, kemudian 4,5 triliun memang didistribusinya dengan listrik desanya.
yang di mana pada akhirnya nanti juga perlu dibangun satu infrastruktur di daerah-daerah yang terpencil tersebut, yaitu untuk tegangan rendahnya. Nah, memang juga banyak juga daerah-daerah yang tidak mungkin bisa tersambung dengan jaringan listriknya PLN secara grid itu dalam waktu yang sangat dekat. Nah, untuk itu perlu dibangun juga sistem kelistrikan yang memang berbentuk terisolir, di mana itu sistemnya ya memang khusus hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah terpencil tersebut. Bahkan skalanya dalam bentuk desa. Nah, untuk itulah kami ini membutuhkan dukungan. Kami bekerjasama dengan pemerintah daerah, Pemprov, Pemkab, kemudian juga kami bekerjasama juga dengan masyarakat, kami bekerjasama dengan TNI, kami bekerjasama dengan kepolisian, kami bekerjasama dengan seluruh stakeholders karena ini adalah tugas yang menjadi tanggung jawab bagi kita semuanya, bukan hanya PLN saja. Karena kita berbicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita berbicara mengenai kemakmuran bagi seluruh saudara kita seantero Nusantara, ini bukan tanggung jawab PLN saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua. Nah, untuk itu, memang program kelistrikan ini diiringi juga dengan program akses terhadap air bersih, akses terhadap kesehatan, akses terhadap pendidikan. Tujuannya bukan hanya bagaimana menyediakan listrik di daerah terpencil tersebut, tetapi bagaimana ini juga ada multiplier effect-nya, menciptakan lapangan kerja, memberikan kemakmuran, bagaimana sumber daya alam yang tadinya di situ menjadi lahan tidur, menjadi lahan yang produktif, kalau perlu ada investasi baru, yang tujuannya adalah bagaimana Indonesia menjadi lebih makmur. Betul. Nah, Indonesia lebih kompak, Indonesia lebih bersatu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya tulisan di atas kertas, tetapi bisa itu betul-betul dalam bentuk wujud yang nyata, yaitu rakyatnya makmur. Baik, setuju itu Pak Darmo. Tapi bagaimana dengan nanti mekanisme biaya listrik yang dikenakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah 3T? Mengingatkan mereka ekonominya dengan masuknya listrik kan baru saja akan dibangkitkan ini Pak Darmo. Kalau tarif listrik itu diatur dalam bentuk peraturan menteri dari Kementerian ESDM, yaitu diatur oleh pemerintah. Jadi di sini filosofisnya adalah begini, bahwa negara hadir. Bahwa negara hadir di sini memberikan bantuan, dalam hal ini subsidi yang haruslah tepat sasaran dinikmati keluarga penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan. Nah, di daerah 3T ini banyak sekali pelanggan kami itu yang betul-betul memang dari keluarga yang tidak mampu. Nah, untuk itu tarif listriknya tentu saja berbasis pada listrik subsidi. Biaya pokok produksi mungkin bisa lebih mahal karena ini di daerah terpencil. Pembangunannya juga mahal, biaya nyambungnya mahal. Tetapi tarif listriknya menggunakan tarif yang bersubsidi. Itu tergantung nanti kelasnya. Ada kalau kelas yang 450 VA yang baik itu DTKS maupun yang non DTKS itu sekitar Rp450 per kWh, walaupun biaya pokok produksinya lebih dari 1.500. Jadi memang betul-betul di sini ini adalah negara hadir. Negara betul-betul memastikan bahwa keluarga yang tidak mampu bisa menikmati kue pembangunan. Daya beli masyarakat tidak boleh menurun. Daya beli masyarakat harus dijaga agar naik. Makanya di sini ada bentuk alokasi subsidi, kompensasi dari pemerintah yang jumlahnya juga sangat besar juga, di mana kami melihat bahwa secara filosofis betul-betul ini atas saran dari Presiden Jokowi bahwa negara hadir. Ia harus diberi bantuan, bimbingan, dukungan dari pemerintah sehingga dalam hal ini jangan sampai rakyat dibebani dengan tarif yang mahal. Setuju, itu dia optimalisasi dari pemanfaatan dana penyertaan modal negara 10 triliun yang tadi sudah akan segera dirasakan oleh masyarakat di pelosok negeri yang sebelumnya belum merasakan listrik, sehingga nanti akan mendorong lagi aktivitas ekonomi, pendidikan semakin baik, kesehatan juga akan semakin baik, dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Pak Darmo, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Darmo, terima kasih.
Salam sehat Ya. Mas Pras, salam sehat untuk para pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.